Caya, Iya, Ibu. bawa perhiasan ini. Ini dari tukang perhiasan. Letakkan di tempat yang aman ya. Jangan lupa, Iya. bawa 20.000 rupiah dan kita kirim pada manajer. Apa Ibu tidak berpikir kalau manajer juga minta uang? Caya, Non Anjali, aku adalah manajermu. Sudah menjadi kewajibanku untuk mengurus perusahaanmu yang besar ini. Lihatlah, betapa hebat pekerjaan telah dilakukan oleh anakku ini. Ibu, ini adalah dokumen rencana untuk Anjali Resort. Aku menyiapkannya setelah banyak belajar. Ibu hanya perlu tanda tangan. benarkah? Iya. Kau bekerja penuh dedikasi untuk perusahaan ini. Aku harap kau adalah anak dan menantuku. Semua tanggung jawab akan aku berikan padamu. Aku akan pensiun. Hebat, sis. Kenapa wajahmu dipenuhi awan duka cita, kawan? Aku belum menerima gaji dalam waktu yang lama. Terlihat seperti kekurangan pemberi gaji. Akan datang hari dalam hidupmu di mana akan ada banjir gaji dan kau akan membawanya pergi. Lupakan saja, hari itu tidak akan. Telegram. 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 Apa itu, teman? Telegram. Pergilah hari duka cita. Kebahagiaan ada di sini. Kehidupan kita diisi oleh warna baru. Bagaimana? Orang payah, bagaimana kita tahu ini berita bagus atau buruk sampai kita membacanya? Kalau begitu buka dan bacalah. Jika ada berita bagus maka ibumu pasti akan memberikannya, Baksis. Dan jika itu berita bagus, buka telegramnya sekali lagi. Bolehkah aku buka? Bukalah. Ini dalam bahasa Inggris. Kau bacalah. Raja datang dari London. Ah ya, London. Apa maksud dari berita ini? Maksudnya cucu dari ibu kita. Iya. Dia kembali dari London. Apa kau bilang? Ibu akan memberiku harga double. Hari duka Ya, kita hari sudah duka pergi. sudah pergi. Caya, mana Iya. selendangku? Eh, Apa piring puja sudah siap? sudah. Ibu, ibu, Baksisra membawakanmu berita baik. Sebuah telegram. Orang asing akan pulang ke rumah. Selamat. Aku punya berita yang akan membuatmu gila kegirangan. Apa yang membuatmu bersemangat seperti itu? Beritanya sangat spesial. Cucumu Raja akan datang dari London. Lihatlah telegram ini. Sekarang berikan aku double baksis. Aduh, apa ini ibu? Aneh sekali. Aku memberimu berita yang membuatmu bertepuk tangan, tapi kau malah menamparku. Pergi kau dari sini. Kau sudah memberikan aku berita yang tidak menyenangkan. Berita tidak menyenangkan. Kenapa Ibu? Kenapa Ibu bilang berita tidak menyenangkan? Kau benar-benar mempermalukan keluarga kita dengan menikahi seorang pelayan. Apa yang kau inginkan? Aku tidak datang ke sini untuk berdebat denganmu tentang pernikahanku. Aku telah menikahi orang yang ingin ku nikahi. Dan hari ini aku datang memberitahumu kalau aku akan pergi ke London hari ini juga. Dan aku tidak akan pergi sebelum kau melihat cucumu ini. Kau bisa melihatnya satu kali sebelum kami pergi. Bagaimanapun juga dia ini adalah darah dagingmu. Itu darah campuran. Beberapa tetes darahku telah busuk. Karena itulah kemudian anak itu lahir. Tetes darahku sudah dibersihkan. Kau bisa pergi ke London ataupun ke neraka. Tapi jangan pernah tunjukkan wajahmu di tempat ini. Sekarang juga kau harus tinggalkan tempat ini. Kau ini sedang membicarakan apa? Bagaimana bisa satu darah dipisahkan? Hah, dia itu putra kita satu-satunya. Lupakan amarahmu dan peluklah dia. Kau suruh aku peluk dia? Dia? Orang yang sudah mencemarkan nama baikku dan juga keluarga kita. Tidak akan pernah. Jika saja dia mendengarkan saranku saat menikah, aku sama sekali tidak ingin melihatnya. Pergilah, cepat pergilah. Baik, kami akan pergi. Dan aku tidak akan kembali lagi ke sini. Kau bisa tinggal di istana ini. Dengan sifat kesombonganmu itu. Bu, aku pergi. Ayo. Surat, berhenti dulu nak. Surat, tolong hentikan mereka. Surat, tunggu nak. Ambillah hadiah kecil ini nak. Anakku,
Anjali, apa yang kau lakukan? Tinggalkan anak itu. Cucuku dan anakku, mereka menghilang dari penglihatanku saat itu. Rumahku saat itu banyak sekali suara anak-anak. Sekarang harus dipenuhi dengan udara kesunyian. Waktu terus berlalu. Bahkan ada sebuah kejahatan membicarakan anak kami di rumah ini. Dan suatu hari... Ada apa? Tidak, Anjali. Biar aku panggilkan dokter Tidak perlu dulu. panggil dokter. Anjali. Akhir dari hidupku. Sudah dekat, Anjali. Sebentar lagi aku akan meninggal. Tidak, biar aku panggilkan Suraj. Jangan. Jangan panggil Surat. Surat tidak boleh datang di upacara pemakamanku. Anjali, ingat satu hal lagi. Bahkan setelah aku meninggal, Surat, istrinya dan putranya tidak boleh masuk ke rumah ini. Ingat itu. Bagaimana mungkin aku katakan pada anakku untuk tidak masuk ke rumahnya sendiri? Kau dibawa sumpah dari pernikahan suci kita, Anjali. Suamimu menginginkan janjimu. Berjanjilah padaku tidak memiliki hubungan dengan Surat dan keluarganya. Bahkan setelah aku nanti meninggal, mereka sama sekali tidak boleh melewati pintu rumah ini. Setelah aku meninggal, Aku ingat. berjanji padamu tidak akan membiarkan mereka memasuki rumah ini selama aku masih hidup. Aku hidup sendiri di dalam rumah yang bagus dan sebesar ini. Suatu hari putraku dan juga menantuku meninggal dalam kecelakaan. Aku terus menahan diri untuk tidak menangis. Itu semua aku lakukan demi sumpah dan janjiku pada suamiku. Walaupun sebenarnya dalam hatiku sangat sakit sekali. Sudahlah, lupakan masa lalu, Ibu. Memangnya apa kesalahan Raja dari semua ini? Bagaimana aku melupakannya? Sementara aku tidak akan pernah membiarkan mereka memasuki rumah ini. Tidak akan pernah. Biarkan dia ke sini, Ibu. Lalu kita akan putuskan janji Ibu pada suami Ibu apa itu lebih berarti daripada cucu Ibu. Tuan Raja, kenapa kau meninggalkanku setelah aku menemanimu di perjalananmu ini? Sebentar lagi jam malam. Perjalanan di sini masih sangat jauh. Jangan jalan malam-malam. Dan tinggallah di sini dulu. Kita akan berpesta. Bagaimana? Hah? Lain kali saja, Pak Wahai. Aku tidak bisa jauh dari nenekku. Bahkan sehari pun setelah aku sampai di India, aku harus bertemu dengannya. Kau telah mencapai tujuanmu, tapi perjalananku berakhir setelah bertemu nenekku. Benar-benar tempat yang indah. Anda mau pergi kemana, Tuan? Aku tidak tahu alamatnya. Aku harus bertemu para orang. Ya, baiklah, Tuan. Lihat di sana. Hentikan mobilnya. Permisi. Ya, bisa tunjukkan jalan menuju Villa Anjali? Apa yang kau mau, Tuan? Permisi. Di mana rumah Anjali? Begini, lurus saja kau dari sini. Lurus? Kau akan melihat toko paan di sana. Oke. Bagus ada daun sirih yang dia buat. Maaf. Aku tidak mau daun sirih. Beritahu saja alamatnya. Baiklah, belok kanan dari sini. Oke. Dan kau akan menemukan toko Toko bahan pangan di sana. Benar-benar varian Tapi aku tidak mau bahan pangan. Tunjukkan saja alamatnya di mana. Baiklah, belok kiri di depan sana. Kau Oke. akan menemukan kuil Dewa Siwa. Kuil ini menyimpan beberapa hal penting. Jika kau membayar penghormatan di sana, itu akan membuat hidupmu akan aman. Permisi, apa ini rumah Anjali? Apa ini ya? Ya. Namaku Raja. Aku datang dari London. Selamat datang Tuan Raja. Selamat datang di sini.
barang-barangku. Oh iya, kita punya hanya satu orang yang melakukannya. Baksis! Ada apa? Hah? Apa yang terjadi? Bawa barang-barang Tuan ini ke dalam. Tuan tolong beri orang ini sedikit Oh, uang tentu ya. saja. Hari duka kita telah pergi, kebahagiaan ada di sini. Ayo ikut aku. Iya, dari mana kau London. berasal? Tuan Raja? Iya? Bawa tasmu sendiri. Aku tidak mau membawanya. Memangnya kenapa? Saat aku memberitahu Nyonya tentang berita kedatanganmu, dia menamparku. Menamparmu? Iya. Sekarang aku mengantarkanmu masuk. Apa yang akan dia lakukan padaku? Aku tidak ingin uang lagi. Masuk saja sendiri. Tapi hari duka cita telah pergi. ada saja. Heh, tunggu. Siapa kau berani masuk ke sini? Siapa kau? Aku adalah aku. Pertama beritahu dulu siapa dirimu. Aku Raja. Aku dari London. Raja, dari London. Apa yang telah kulakukan? Harusnya kau memberitahuku sejak tadi. Jadi kau ini raja ya? Silakan masuk. Ayo masuk. Kami menerima telegrammu kemarin. Ibu sudah menunggumu. Kami tidak punya banyak waktu. Biasanya kami main klarinet, main ledakan petasan, dan mandi bunga untukmu sebagai ucapan selamat datang. Cahaya, kau bicara dengan siapa, Nak? Siapa dia? Aku datang, Nek. Ibu, cucu ibu sudah datang dari London. Siapa? Siapa yang membiarkanmu masuk? Wanita ini. Dia juga bilang kalau nenek sudah tidak sabar menungguku. Yang dia katakan itu bohong. Tidak, Bu. Aku tidak bohong. Dia yang bohong. Aku sudah bilang agar dia tidak masuk, tapi dia tidak mendengarkanku. Dia memaksa untuk masuk rumah. Berani sekali kau masuk rumahku tanpa ada izin dariku. Aku harus mengumpulkan keberanian yang aku miliki untuk mendapatkan cinta dari nenek. Itulah kenapa aku datang ke sini. Jangan panggil aku nenek. Aku tidak punya hubungan apa-apa denganmu. Aku tahu hubungan kita sudah hancur selama beberapa tahun ini, Nek. Aku ingin menyatukannya lagi. Setelah ayah dan ibu meninggal, aku merasa sangat kesepian. Dan nenek telah sendirian untuk waktu yang lama. Aku datang ke sini untuk tinggal bersama nenek sampai akhir hidupku, Nek. Tapi aku tidak akan membiarkanmu untuk menetap di rumah ini walaupun hanya semenit. Pergi kau dari sini. Aku datang ke sini bukan untuk kembali pulang, Nek. Aku akan tinggal di sini untuk selamanya. Bagaimana mungkin kau tidak akan bisa tahan? Ramu, Mansi, Syamu, di mana mereka? Silakan nenek coba sebisa nenek. Tidak akan ada yang bisa memisahkan kita sekarang. Aku telah berjanji pada ayah saat dia meninggal, kalau aku akan menghadapi semua rintangan di antara kita. Aku juga sudah berjanji pada mendiang suamiku. Aku tidak akan pernah membiarkan Suraj ataupun anaknya memasuki rumah ini. Aku membawa darah dan sifat keras kepala dari keluarga ini. Nenek akan menerimaku suatu hari nanti. Aku tidak akan pernah menerimamu. Bawa dia pergi. Nenek, aku bisa melihat cinta di mata nenek. Nenek sangat menyayangiku. Nenek tidak bisa hidup tanpa diriku. Nenek tidak bisa menolakku. Nenek, sekarang aku pergi. Tapi suatu hari nanti, nenek akan datang menjemputku. Ini adalah tantanganku. Iya, tinggalkan rumah ini. Pergilah. Kau pikir siapa dirimu? Tuan yang dari London? Apa kau akan mengambilnya menjadi rumah ayahmu? Dengar ya, apa kau benar-benar akan meninggalkan rumah ini? Aku bukannya pergi, tapi aku diusir. Lagi pula, kemanapun aku pergi, apa pedulimu? Itulah yang aku maksudkan. Kenapa kau harus pergi ke tempat lain? Nenek kan tadi bilang, kau tidak boleh masuk ke dalam rumah. Kalau begitu, tinggal saja di luar, di depan rumah. Kan bisa. Saat nenek bertemu denganmu setiap hari, dia akan lulus sedikit demi sedikit. Sebenarnya kau ini siapa? Aku adalah aku. Tapi semua yang kukatakan untuk kebaikanmu. Aku mengerti apa trikmu. Kadang kau membela aku, kadang kau membela nenek. Kadang kau kasar, kadang kau baik. Kadang kau A, kadang kau B. Katakan, apa yang kau dapat dari mempersatukan aku dan nenek? Segalanya. Aku bersamanya sejak aku kecil. Dia membesarkanku seperti putrinya sendiri. Dia mengajariku semua kebaikan. Wanita yang miskin adalah
wanita yang kesepian. Kalau aku mempersatukan kalian, maka itu akan menjadi hari terbahagia di dalam hidupku. Jadi aku harus camping di sini. Silakan. Oh, Tuan, kasurnya penaruh mana? Taruh di dalam. Bagus sekali. Wah, kemah yang bagus. Wow, tetaplah di situ sepanjang hari. Sayang, Hei, apa yang kau lakukan? apa yang sedang kau lakukan? Kau bicara dengan siapa? Itu Bu, cucu ibu tidur di sini di dalam tenda. Kau benar-benar memalukan. Apa dia akan menungguku dan muncul di hadapanku sepanjang hari? Sekarang dia mendirikan tenda dan akan menetap di sini. Apa nenek senang telah mengusirku? Lihat, apa yang kubangun untuk diriku. Sekarang aku tidak akan pergi dari sini. Aku hidup di sini dan akan mati di sini. Tiada tempat lain untuk dituju. Kita lihat berapa lama nenek akan bertahan pada keputusan nenek. Berani sekali dia. Aku akan laporkan pada polisi. Jangan dilaporkan dulu, Ibu. Biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Lihat, dia kan sudah menuruti kata-kata Ibu. Dia tidak masuk ke dalam rumah dan di luar rumah saja. Baiklah, ya sudah. Ayo. Ayo terus. Baksis! Anak itu telah bekerja dengan baik. Dia membangun tenda di Saat taman. aku memberi informasi pada ibu bahwa dia datang, aku ditampar. Aku tidak mau terulang lagi. Hah? Wah, jika aku memberitahunya kalau dia mendirikan tenda, aku pasti akan mendapatkan hadiah. Ya, tentu saja. Dan saat anak itu datang ke rumah, dia akan membakarmu di dalam tendanya. Heh, apa kau pikir ibu akan membiarkan dia masuk? Dia satu-satunya ahli waris dari keluarga ini. Itulah mengapa aku menyuruhmu melayaninya. Kau akan mendapatkan hadiah seumur hidupmu. Maksudmu, dia adalah ayam yang akan bertelur emas dan aku tidak boleh menyembelihnya sekarang. Duduki ayamnya. Iya. Aduh, kemana? Orang-orang aneh. Tidak ada yang menawariku makan. Mendirikan tenda sebelum rumah kita. Aku tidak tahu sampai kapan harus menahan ini semua. Jangan khawatir, Ibu. Nikmati saja makanan Ibu. Cucu Ibu Raja ada di luar rumah ini. Saat dia kedinginan di dalam tenda, dia pasti pergi dalam beberapa hari. Dan kalau dia selamat, dia juga pasti akan kelaparan dalam beberapa hari. Ada apa? Kenapa? Makan makanannya, Ibu. Apa ada orang? Ada yang mendengar keluhanku? Apa orang-orang yang tinggal di sini hatinya sudah berubah jadi batu? Ada apa? Kenapa kau selalu saja membuat kekacauan? Ya, memangnya kau pikir bisa mengubah keputusan Ibu dengan berteriak-teriak seperti itu? Lagi pula, apa yang kau inginkan? Aku lapar. Nenek, cucumu belum makan apa-apa sejak pagi. Kasihanilah. Kau tidak akan pernah mendapatkan makanan. Ya, kau tidak akan mendapatkan makanan. Sedikit pun, tidak sedikit pun. Hei, kalau aku tidak makan, aku bisa mati kelaparan. Kalau begitu matilah. Dan jangan pernah memanggil aku dengan sebutan nenek. Siapa lagi yang harus aku panggil nenek selain dirimu? Apa yang bisa kulakukan? Begini saja, tolong berikan aku makanan. Atau akan tertulis dalam sejarah untuk pertama kalinya seorang pria yang bertemu neneknya setelah bertahun-tahun bahkan tidak ditawari minum. Nenek harus bertanggung jawab atas kejahatan ini di pengadilan Tuhan. Kejahatan pertama, nenek mengusirku dari rumah. Kejahatan kedua, aku tinggal di tenda meskipun aku anggota keluarga. Dan kejahatan ketiga, tidak memberiku makan. Setidaknya beritahu aku di mana ada penginapan terdekat, di mana aku bisa mendapatkan makanan. Ada sebuah kuil setengah mil dari sini, di mana kau akan mendapatkan makanan. Pergilah ke sana. Kenapa kau melakukan semua ini? Kenapa kau tahan lapar dan dingin? Kenapa kau tidak pergi dari sini? Air mata di mata nenek memberitahuku kalau nenek juga tidak makan. Ya ampun. Hei, kau sudah tidur? Ini, kubawakan makanan. Makanan? Kau gadis yang aneh. Saat aku meminta makanan, kau bilang aku tidak akan mendapatkannya. Sekarang membawakanku makanan. Sebenarnya kau siapa? Aku adalah aku. Aku mengatakan sesuatu dan melakukan sebaliknya. Siapa namamu? Aku Cahaya. Itulah namaku. Sudah berapa lama kau di sini? Sejak aku kecil, aku kan sudah beritahu kalau ibu yang sudah membesarkanku. Apa kau mempunyai keluarga?
Saudara laki-laki dan saudara ipar. Mereka juga tinggal di sini. Tidak, mereka tinggal di bawah gunung. Kau sering mengunjungi mereka? Kenapa tidak? Tentu saja. 6 kali dalam setahun, kurayakan semua festival. Navratri, Shivatri, Holi, Raki. Aku baru menemui mereka pada hari Raki. Siapa yang memberiku manis? Ah? Oh. Wow. Nah ini untuk saudariku tersayang. Ini akan selalu mengingatkanku sebagai berkat yang berasal darimu. Aku memberkatimu. Baiklah, tapi ingat ya Cahaya, kau sudah tumbuh dewasa. Jadi kami memutuskan kalau kau tidak akan bekerja di rumah besar itu lagi, kau akan tinggal di sini. Benar Cahaya. Dengan kebaikan Tuhan, aku telah memiliki cukup uang. Aku tidak bisa memberimu kemewahan, tapi aku bisa memberimu kehidupan yang baik. Oh, kau pikir aku bekerja untuk seseorang di sana? Aku berkuasa di sana. Ibu tidak bisa hidup tanpa aku. Dia tidak akan membiarkanku pergi. Dan kenapa aku ingin pergi? Aku berkuasa di sana. Oh iya, kau tahu tidak? Tidak ada yang terjadi di sana tanpa keinginanku. Mengerti? Apapun yang kuinginkan pasti terjadi. Apa kau mengerti? Tidak ada yang terjadi. Tapi sepertinya aku harus menjilatmu mulai sekarang. Ya, kau harus lakukan. Saat kau berada di tenda ini. Saat kau ada di rumah, ya aku yang harus menjilatmu. Bagus sekali. Itulah aku. Karena aku membawakanmu makanan. Saat besok ku cuci bajumu, kau akan sadar kalau aku baik. Cahaya? Ya? Boleh aku minta selimut? Sekarang pangeran ini juga menginginkan selimut. Aku tidak tahu apa kau akan dapat tempat di dalam rumah. Kalau begini terus, kau bisa-bisa membuatku keluar dari rumah itu. Kalau ibu melihatku, pasti dia akan... Bukannya tadi kau baru saja bilang kalau tidak ada yang bisa terjadi tanpa keinginanmu. Jadi bisa aku minta selimut? Baiklah, akan ku lempar dari atas. Nanti ambil ya. Cahaya? Ya. Kau baik sekali. Jangan minta yang lainnya sekarang. Hari ini dingin sekali ya, Bu? Iya. Aku tidak melihat cucu ibu. Mungkin dia pergi. Nenek. Selamat pagi, Nek. Lihatlah, kau datang pagi-pagi sekali. Dia datang ke sini mau berdebat denganku. Tapi aku ke sini untuk melihat wajah cantik nenek. Semoga hari nenek indah. Aku pergi dulu. Nenek, aku sayang nenek. Kau! Ayo. Ibu, tunggu dulu Ibu. Terima tawarannya. Tawaran? Dari kuil Siwa. Cucu ibu yang memberikannya. Itu orangnya. Jangan, Nek. Jangan lempar itu. Itu adalah prasat dewa. Kenapa kau membawa prasat darinya, Nak? Mana bisa aku menolak prasat dewa. Lebih baik makanlah, Bu. Itu kan prasat dewa. Aku menyayangimu, Nek. Aku mengetahui dengan pasti semua yang terjadi di rumah Nyonya Anjali ini. Aku tahu kalau cucunya telah datang dari London. Dia tinggal dalam tenda di luar rumahnya. Jika dia membiarkannya, kenapa kita harus peduli pada dia? Biarkan saja dia, itu bukan urusan kita. Kita harus peduli hanya jika dia mau menerima cucunya kembali. Tapi itu tidak akan terjadi. Iya, karena aku mengetahui dengan jelas latar belakang dan juga sejarah dari keluarga ini. Dia tidak akan membiarkan anak itu masuk ke dalam rumahnya. Dia akan merusak rasa cinta keibuannya. Tapi dia tidak akan pernah mengingkari janjinya kepada suaminya itu. Sudah 2 hari ini, udaranya dingin sekali ya. Iya, dingin sekali. Tapi kenapa kita harus khawatir? Kita kan punya selimut dan penghangat. Orang yang tidur di dalam tenda pasti mengalami waktu yang sangat berat. Kasihan, dia akan jadi es pada pagi hari. Pergilah, sebaiknya kau istirahat. Masih banyak yang harus diselesaikan. Aku akan menyelesaikannya.
Ini bajumu. Terima kasih. Kalau ibu sampai melihatku aku ada di sini, aku akan kehilangan pekerjaanku. Dan juga aku akan kehilangan wibawaku di depan ibuku. Jangan khawatir, Cahaya. Wibawamu tidak akan hilang. Oh iya, semua ini berpengaruh pada ibu. Oh ya? Kalau begitu bagus. Dan itu semua berkat bantuanmu. Benar. Beritahu aku kalau kau membutuhkan sesuatu ya. Tentu. Melalui speaker ini, simpanlah. Saat aku bicara di mic, kau akan mendengar suaraku. Bagaimana caranya? Ini mic, itu speaker. Saat aku bicara, suaraku akan keluar di situ. Remote control. Apa kontrol? Remote control. Sudahlah. Oh ya, apa suaramu bisa sampai sana? Ya, tentu. Aku punya ide. Kita akan menyembunyikannya di dalam kamar ibu. Di kamar nenek? Iya. Kenapa? Dia tidur. Hei! Dia pasti akan bangun. Bangun. Ayo bangun. Ibu di dalam sedang tidur. Sekarang bicaralah. Nenek. 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 Nenek, aku tahu nenek kesal padaku. Aku juga tahu nenek begitu sedih karena mengusirku. Aku sangat menyayangimu, Nek. Aku hidup hanya untuk melihat nenek memberiku berkat suatu hari nanti. Cahaya? 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 Iya, Ibu. Aku dengar suara raja di kamarku. Di kamar ini. Iya. Di kamar ini. Iya. Suara raja. Iya. Ibu pasti mimpi. Dia tidur di luar. Tapi suaranya baru saja terdengar. Nenek. Oh, apa kau dengar? Apa? Sudah lupakan. Nenek. Nenek akan memelukku suatu hari nanti. Apa kau dengar suara itu? Nenek, aku tahu nenek tidak bisa hidup tanpa aku. Nenek juga menyayangiku, kan? Kau dengar itu? Itu suara yang sama. Tidak ada suara siapa-siapa. Tidak. Apa yang terjadi padaku? Ibu, aku rasa suara itu berasal dari hati kecil ibu. Iya, begitulah. Tadi malam menyenangkan. Saat kami mendengar suaramu, ibu terbangun dan dia mulai ketakutan dan melihat ke sekeliling. Lalu aku berakting dengan baik. Aku pura-pura tidak dengar. Dia terus bertanya padaku, dan terakhir setelah dia kelelahan, aku tidak sanggup melihatnya seperti itu. Jadi aku katakan padanya kalau itu suara hati kecil ibu. Mendengar itu, dia langsung menangis. Itu bagus. Pastinya akan berpengaruh pada hati nenek. Tentu saja. Ini kan semua rencanaku. Aku adalah jembatan untuk kalian berdua. Dan kalian akan bersatu dalam beberapa hari. Aku akan selalu ingat aku berhutang padamu. Sudah seharusnya. Karena tidak ada orang yang membantu sebanyak ini pada zaman yang seperti sekarang ini. Hanya aku yang selalu ada untukmu sampai tengah malam. Tapi kau tertidur dengan pulasnya. Kalau aku tidak melempar apel padamu, maka semua rencana ini gagal. Ide apel itu sangat bagus. Apel itu membangunkanku dan juga melepas rasa laparku. Makan saja. Tapi apa kau juga akan makan selendangnya? Mana selendangku? Selendangmu? Sepertinya sudah hilang. Hah? Aku menaruhnya di tenda, tapi saat aku bangun, sudah tidak ada. Ya ampun, apa kau tidak bisa melihat semua yang terjadi? Aku pergi ke kuil dan berdoa pada Tuhan untuk mempersatukan seorang anak dan neneknya. Sekarang aku harus berdoa untuk selendangku juga.
Aduh. Aduh. Ada masalah apa? Seseorang menaruh batu di jalan kita, Ibu. Orang gila mana yang melakukannya? Aku pikir orang yang duduk di sana yang berakting tidak bersalah. Dia membaca koran tapi hatinya sangat jahat. Lihatlah, dia membaca koran terbalik. Tanyakan padanya. Hei! Oh, maaf. Hei! Kenapa kau melihat sekeliling? Aku bicara padamu. Ada apa? Siapa yang menaruh kotak pos pada jalan kami, ha? Kotak pos? Iya, siapa yang menaruh batu itu di jalan kami? Bukan aku. Kalau begitu, apa kami yang menaruh batunya? Hah? Mungkin nenek yang menaruhnya. Kenapa ibu yang mau mengambil batu itu? Supaya mobilnya berhenti di sini dan dia bisa melihatku. Oh, jadi itu rencananya ya? Ha? Kenapa mereka berbicara berbisik-bisik? Mana aku tahu. Mungkin Turam sudah berbuat jahat padanya. Aku akan bicara pada ibu. Dia ada apa? Apa yang terjadi? Ibu, apa ini bayaranmu setelah aku melayanimu? Aku melayanimu selama 12 tahun, 9 bulan, dan 18 hari tanpa henti. Dan kau menaruh batu di jalan agar aku bekerja lebih keras, begitu? Apa? Apa saat ini kau sudah gila ya? Kenapa aku harus menaruh batu di sini? Agar mobil kita berhenti di sini dan kemudian kau bisa melihat cucumu itu. Apa? Iya, itu benar kan, Nek? Aku benci sekali bertemu denganmu. Nenek jangan pura-pura lagi, Nek. Sebenarnya, Nenek sangat menyayangiku. Nenek berhenti makan saat sedang memikirkan aku. Nenek bangun pada malam hari dan melihatku di tenda untuk melihat apa aku kedinginan. Dan aku juga tahu, Nek, kalau Nenek mendengar suara hati kecil Nenek. Itu tidak benar. Kau salah. Siapa yang mengatakan semua itu? Cahaya. Silakan, tanya sendiri padanya. Cahaya, benar kau yang mengatakan ini tentang... Ibu, apa ibu pikir aku akan mengatakan padanya? Itu akan memperpendek jarak di antara kalian. Jangan pernah berani kau bicara tentang masalah keluargaku lagi ya. Kau tidak perlu ikut denganku lagi. Ayo jalan. Iya. Aku benar-benar minta maaf. Mungkin seharusnya aku tidak melakukan ini. Gara-gara aku, kau jadi ditampar Nenek. Tidak apa-apa, Raja. Aku bisa menghadapi ribuan tamparan hanya untuk menyatukan kalian. Aku tidak membiarkan dia masuk ke dalam rumah, dan aku sudah mengusirnya. Tapi anak itu keras kepala. Dia menetap di luar rumahku dalam sebuah tenda. Dia selalu datang setiap hari. Dia bilang, suatu hari dia akan masuk ke rumahku. Tidak. Jangan biarkan itu terjadi. Atau itu akan mengganggu arwah suamimu. Dia akan bergentayangan. Itu membahayakan. Itulah sebabnya. Aku ingin dia pergi dari sini, secepatnya. Kalau begitu, apa masalahnya? Serahkan itu padaku. Percayakan sisanya. Kau tidak akan melihatnya sore ini. Hah? Anak itu adalah ahli waris dari seluruh kekayaan keluarga ini. Harus kupastikan dia tidak akan mewarisi semua kekayaan ini. Aku harus bisa menyingkirkan anak itu. Siapa kau? Masih barang udah pergilah dari sini. Siapa yang mengirimmu? Manajer yang mengirim kami atas permintaan ibu. Ibu? Bersihkan tempat ini. Hei, mau apa kau?
Berhenti sudah. Aduh. Ibu, cepat ke sini, Ibu. Ada apa, Jaya? Ada orang jahat memukuli raja. Apa? Ibu, lihat, Ibu. Lepaskan raja. Lepaskan dia. Berhenti, lepaskan. Aku bilang berhenti. Kenapa kalian memukulinya? Manajer telah mengirim kami untuk segera mengusirnya. Kau ingin mengusir dia atau menghabisinya? Pergi dari sini. Pergi kalian. Menyewa kami untuk mengusirnya. Sekarang diselamatkan. Raja, apa yang kau tunggu? Panggil sana dokter cepat. Raja, kau berdarah, nak. Kenapa kau tidak pergi dari sini, nak? Ibu, apa yang Ibu lakukan? Jangan begitu, Bu. Cucu Ibu adalah segalanya untuk Ibu. Ibu akan merasa sangat kesepian setelah dia pergi. Kenapa Ibu hancurkan masa sekarang dengan memenuhi janji di masa lalu, Bu? Hentikan dia, Ibu. Tunggu, Raja. Jangan tinggalkan nenek lagi, nak. Raja, aku sangat menyayangimu, nak. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku akan bayar semuanya. Aku akan bayar kalau nanti aku mati. Mataku sudah kosong. Suaraku juga sudah hilang. Aku ingin memanggilmu cucuku, nak. Nenek. Hidupku tidak ada artinya. Semua yang kupunya rasanya sia-sia. Aku menginginkan kehadiranmu, nak. Aku menginginkan kehadiran cucuku. Tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku akan menembak mereka semua. Aku tidak mengerti ada apa denganmu sebenarnya. Kau akan menghancurkan hubungan selama bertahun-tahun begitu saja. Apakah kau ingin aku kehilangan penghasilanku selama bertahun-tahun begitu saja? Coba pikirkan, kalau keluarga itu memiliki ahli waris sekarang, berarti kita sangat beruntung, kan? Apa kau sekarang sudah menjadi gila? Aku ini sedang gelisah dan sekarang kau bicara tentang keberuntungan. Kemenangan apa yang kita dapatkan dengan kedatangan raja? Mengapa kau tidak mengerti? Kalau raja di sini, kita juga memiliki saudari kecil, kan? Nenek sangat menyayangi Sonu. Coba bicarakan masalah ini dengannya. Nenek hanya akan menjadikan Sonu sebagai cucu menantunya. Ya, aku tidak pernah memikirkan hal itu. Kalau begitu kau katakan pada Sonu untuk menemui raja dan dia harus berteman dengannya. Jika putri kita menjadi putri menantu mereka, kita akan mendapatkan semua kekayaan ini. Wow, nenek punya cucu dan cucunya punya rumah sekarang. Aku membuat semua rencana, tapi tidak ada yang peduli padaku. Rumah ini bagus sekali. Tentu saja. Kau menemukan rumah yang bagus ini setelah menghadapi 7 hari di dalam tenda. Kau harus bilang terima kasih padaku. Kau tahu, di hari kau dipukuli oleh para penjahat, aku lari dengan kecepatan penuh untuk melaporkannya pada ibu. Kalau waktu itu aku mengurangi kecepatan lariku, mereka pasti sudah meremukan semua tulangmu. Apa kau tahu apa maksudku? Iya, aku tahu. Nah, sekarang saat nenek dan cucunya bersatu, mereka melupakanku. Aku, orang yang diam-diam memberikanmu makanan dan mencucikan bajumu. Sekarang coba kau pikir, apa kau tidak berhutang padaku? Hei, kapan aku menyangkalnya? Semua ini berkat kau. Kalau bukan karenamu, maka aku dan nenek tidak akan pernah bersatu. Aku ingat, kau pernah ditampar karena mencoba menyatukan kami. Ya, aku sudah lupa itu. Lihat, aku telah melakukan banyak untukmu. Oh iya, apa kau ingat ide tenda itu juga dariku? Kau seharusnya memberiku banyak hadiah. Beritahu aku, apa yang kau inginkan? Apa saja? Gelang, anting, gelang tangan. Banyak yang bisa kau berikan. Tapi, kau harus memberikannya dengan hati. Benarkah? Kalau begitu aku akan memberikanmu hatiku. Apa? Iya, Cahaya. Sudah lama ingin kukatakan. Kau telah mencuri hatiku. Hah? Cahaya, aku sangat mencintaimu. Aku ingin menikahimu dan menjadikanmu ratu di rumah ini. Tidak! Ini tidak mungkin! Ini tidak
akan bisa terjadi. Lelucon macam apa ini? Aku setuju ibu membesarkanku dengan rasa sayang, tapi tidak ada perbandingan di antara kau dan aku. Bagaimana aku bisa memikirkan itu? Kau sudah tahu sendiri kan, masalah itu telah merusak keluarga ini bertahun-tahun. Kejadian yang sama bertahun-tahun lalu. Aku meminta kau jangan pernah memikirkannya. Karena ibu pasti tidak akan menerimanya. Kalau nenek bisa membatalkan janjinya selama 20 tahun atas desakanku, tidak bisakah dia menerimamu demi kebahagiaanku? Aku tidak mau rumah ini di bawah gerhana lagi karena aku. Kau bukan gerhana. Kau adalah bulan. Bulan yang menyinari keluarga ini. Katakan, apa kau bisa merasakan cinta yang kumiliki kepadamu? Cahaya? Cahaya? Kakak! Hai, halo sayang. Halo. Kapan kakak datang? Ini untukmu. Ayo. Apa ini untukku? Untuk siapa lagi? Wow. Duduklah, duduk. Gaun baru? Ya. Gelang? Bagaimana? Sangka? Oh, salam. Kau bawa perhiasan lagi? Apa dia kekurangan perhiasan di sini? Biar saja ibu. Ibu kan tahu kalau aku sangat menyukai perhiasan. Kakak, lihat saja. Aku akan pakai semuanya. Dia tidak pernah menjadi dewasa. Tapi ibu dia sudah besar sekarang. Iya. Aku memikirkan soal pernikahannya. Aku sudah memilihkan pria untuknya. Dia dari kelompok kami. Tidak cukup hanya itu. Kau harus membawanya padaku. Sebelum Cahaya ada di hadapanku, aku akan duduk di sini. Melihat pagi-pagi sekali. Aku akan memulai hariku. Aku akan terus menunggunya. Aduh, berhenti memimpikannya. Kau tidak akan mendapatkannya. Apa? Ada apa dengan kita, Bung? Dia memiliki kebun teh sendiri, mobil jeep, dan rumah yang besar. Dan kakak Cahaya, Sankar adalah temannya. Jika kita membicarakannya, pada kesempatan yang tepat, dia tidak akan menolak kita, kan? Aku setuju kalau Cahaya adalah saudara Sankar. Tapi dia tinggal di rumah besar. Ibu sudah mendidiknya dengan baik. Apa dia akan izinkan menikahi orang yang buta huruf sepertimu? Kau bilang apa? Berani sekali kau! Lepaskan dia! Apa yang kau lakukan? Lepaskan dia! Aku tidak mendapatkannya! Hajar! Apa yang kau katakan? Aku tidak mendapatkannya! Apa yang kau katakan? Saya tidak akan menikahiku! Saya tidak akan menikahiku! Ayo! Lagi! Dengar baik-baik! Jika ada orang yang akan menikah dengan Cahaya, akulah orangnya. Tidak ada kekuatan di bumi ini yang bisa menghentikan. Aku ini orang paling bahagia melihat Nyonya bersatu dengan cucunya. Aku telah memberitahu nenekmu sejak lama untuk melupakan janji lamanya itu, untuk mengalahkan sifat keras kepalanya dan menerima raja. Lagi pula kau ini kan darah dagingnya. Tapi mungkin hatinya hanya luluh setelah dia melihat darahku. Jadi, terima kasih telah mengirim para penjahat. Tidak. Apapun yang telah kulakukan adalah perintah dari nenekmu. Aku tidak berani membantahnya. Dan aku melakukan dengan rasa sedih. Aku harap kau tidak banyak terluka. Kau Tidak harus apa-apa, bersabar, Tuan. nak. Aku hanya sedikit memar. Aku rela mempertaruhkan hidupku untuk mendapatkan cinta dari nenekku. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu. Wah. Aku begitu kagum cinta di antara nenek dan cucunya itu. Hebat sekali mereka. Jika kau merasakan hal yang sama pada Sonu, aku juga bisa mempertaruhkan hidupku. Ibu. Sonu, masuklah. Salam ibu. Dewa memberkatimu. Ini Raja. Oh, jadi begitu. Kau orang dari Inggris yang pulang dan membawa kebahagiaan di keluarga ini ya? Aku Sonu. Raja. Raja, dia ini putri dari manajer kita. Oh, orang yang menangani bisnis kita. Iya. Baiklah. Apa itu? Kue. Kue? Iya. Dikatakan bahwa kue dibuat untuk sebuah perayaan saat menyenangkan. Jadi hari ini aku membuat kue untuk menemui raja. Terima kasih. Beritahu aku, apa saja yang sudah kau lihat di India? Selama 8 hari ini, aku hanya melihat tenda. Apa?
tenda. Dia baru datang. Dia hanya bercanda. Dia belum pernah kemana-mana. Benarkah? Aku akan mengajakmu keluar. Banyak tempat bagus. Sujata? Sujata? Iya, sebentar. Mana makanan? Ini sudah jam berapa? Iya, aku tahu. Tapi biarkan Sonu kembali dulu. Dia sudah pergi dengan raja sejak pagi. Dan dia belum kembali. Kau tidak khawatir dengan apapun? Tidak usah dikhawatirkan, dia akan kembali. Ayo duduklah. Tidak usah khawatirkan dia. Dia itu pergi dengan raja kita. Sepertinya raja dan Sonu sudah mendapatkan hubungan yang baik. Itulah yang aku inginkan, sayang. Hubungan yang baik akan memenuhi mimpi suamimu ini. Jadi biarkan saja. Biarkan saja Sonu dan raja menikah. Kemudian, kau lihatlah nanti. Aku pasti akan menggerogoti kekayaan Nyonya Anjali seperti seekor rayap. Cahaya, apa yang kau lakukan di sini? Ayo pulang. Masih terlalu cepat untuk pulang. Aku ingin jalan-jalan. Jalan-jalan? Iya. Kadang-kadang aku juga berharap berkeliling naik mobil. Ayo. Ayo. Sudah jalan-jalan. Kau senang sekarang? Bisa kita pulang? Kenapa harus terburu-buru, Raja? Keluar dari mobil dan nikmati udara dingin di antara dua gunung yang mengapit jalan ini. Cantik, orang yang pergi bersamamu dan jalan-jalan bersamamu selama 5 hari. Kadang ke hotel, kadang ke klub, dan kadang ke kuil. Oh, sekarang aku mengerti tentang jalan-jalan ini. Yang kau maksud Sonu, kan? Sonu? Mesra sekali kau menyebut namanya. Apa kau pernah memanggil namaku? Semesra itu? Aku tahu sekarang. Kalau cintamu untukku hanya permainan saja. Kebohongan. Kau telah menipuku. Kau bahkan memegang tangannya. Aku tidak akan memaafkanmu. Itu semua salahmu. Itu dosamu. Dosa? Dosa apa? Kami hanya berteman. Di Inggris itu biasa. Ini bukan Inggris. Tidak ada pertemanan antara laki-laki dan wanita. Itu hanya cinta. Kau marah tanpa alasan. Sini. Kau tahu kan, hanyalah kau cintaku. Tidak ada yang lain. Dan kalau kau tidak suka kami berteman, aku tidak akan bertemu dia lagi. Benarkah? Benar. Sekarang kita jalan-jalan ya. Tidak. Kita harus pulang. Pulang? Iya, pulang. Bukankah kau bilang pada nenek, kau akan pulang cepat? Ayo. Aku akan menyocokkan horoskop Sonu dengan raja, seperti seperti gula pada susu. Kalau begitu, pendeta, aku pasti akan memberikan hadiah apapun yang kau inginkan, sekalipun kau minta berlian. Lakukan saja ini dengan benar. Aku punya tarif untuk melakukan ini, Tuan. Lakukan ini, katakan pada ibumu tentang pernikahan raja dan Sonu jam 4 sore ini. Ini waktu yang sangat menguntungkan untukmu. Ayo, lakukan saja, cepat. Iya, menurutku kau memang benar. Aku juga memikirkan hal itu. Nah, Raja dan Sonu sudah memiliki hubungan yang baik. iya, Dan mereka saling mencintai. iya. Harusnya kita menikahkan mereka sekarang. Iya. Saat nanti Sonu sudah menjadi menantuku, aku pasti akan tenang. Tidak ada lagi hal-hal yang harus kukhawatirkan. Iya, itu benar. Kenapa tidak? Tugasku dan keluargaku adalah melayanimu, Nyonya. Baiklah kalau begitu. Aku akan segera membuat pesta kejutan untuk mereka. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Sonu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang. Apa yang kau lakukan di sini, ha? Ini Ya lalu?
Jadi aku akan bertanya padanya. Maksi. Ambil kuenya, tawari pada semua orang. Selamat ulang tahun. Ini untukmu. Terima kasih. Tapi tidak hanya hadiah, kau akan bernyanyi untuk kami. Kau harus bernyanyi untuk semuanya, mengerti? Aku? Bernyanyi? Kalau aku nyanyi semua tamu bisa lari. Kau ingin mengacaukan pestamu? Baiklah, ayo kita saksikan drama itu. Tuan dan Nyonya, Tuan Raja akan menyanyikan sebuah lagu untuk kita. Beri tepuk tangan. Ayo Tuan Raja bernyanyi. Raja ingin menikah dengan seorang pelayan. Pernikahan apa lagi ini? Berapa kali kau harus menyakiti suamimu, Nyonya? Aku harus bagaimana? Raja itu keras kepala. Raja itu anak yang polos, Nyonya. Aku tahu gadis desa ini dengan sangat baik. Ini adalah cara mereka untuk bisa menghasilkan uang. Jangan khawatir, serahkan semuanya padaku, Nyonya. Sekarang adalah kesempatan yang bagus. Raja sedang keluar. Aku akan mengusir gadis itu dari rumah ini. Apa yang kau lakukan? Ayo! Lepaskan aku! Ibu! Ayo! Turun! Ibu! Kau harus pergi dari rumah ini. Kau ingin mencerahkan masa depan keluargamu dengan keluarga yang telah bertahun-tahun kau layani? Hah? Jadi semacam apa kau ini? Keluar dari sini! Ibu! Dia akan mengusirku! Tolong Ibu, katakan sesuatu padanya! Hentikan dia, Ibu! Hentikan dia! Ibu, kenapa Ibu diam saja? Aku tidak pernah membayangkan kau seperti ini. Tegas sekali kau berbuat begitu. Memangnya apa yang telah kulakukan? Gadis yang tidak pernah tahu balas budi. Orang suci ini, ibu ini telah membesarkanmu dan merawatmu. Dan beginikah caramu membayarnya? Kau menggoda cucunya Raja. Raja itu sangat polos dan kekanak-kanakan. Dengan kecantikanmu, kau memperdayanya. Dengan daya tarikmu, kau ingin menjerat Raja. Sekarang keluar dari rumah ini. Cepat keluar! 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 Kau tidak pantas tinggal di rumah ini. Gadis kotor. Gadis tidak tahu malu. Keluar! Kakak! Ada apa ini? Apa yang terjadi, Ibu? Kenapa kau mengusir gadis yang kau rawat selama ini? Kau bicara padaku tentang pernikahannya. Kau mencarikan seseorang untuknya. Kenapa tiba-tiba kau mengusir dia dari sini? Apa yang terjadi, Ibu? Katakan apa yang terjadi. Dia sudah membayar karmanya sendiri. Membayar karmanya? Aku sungguh tidak mengerti. Biar aku yang jelaskan. Gadis ini bermimpi tentang istana. Dia ingin menguasai kekayaan keluarga ini. Dan dia tidak sadar kalau dia dibesarkan dari rumah ini. Sekarang kau boleh tanya adikmu, bagaimana dia menjebak Raja dalam permainan cintanya ini. Tidak, Kakak. Aku sangat mengenal siapa adikku ini. Dia tidak mungkin melakukan hal itu. Katakan Cahaya. Katakan kalau semua itu tidak benar. Kakak, aku tidak pernah rakus akan kekayaan atau istana. Tapi apa? Apakah yang mereka katakan tentang kau mencintai Raja itu benar? Benar. Apa kau dengar itu, Sakar? Kau mendengarnya? Usir dia keluar. Hama kecil ini ingin mendapatkan mahkota kerajaan. Hei! Jangan pernah merendahkan kami, manajer. Kau dengar? Atau aku akan kehilangan kesabaranku ini. Aku akan bawa adikku dari sini. Dan aku berjanji bahwa aku tidak akan pernah membawa adikku kembali ke rumah ini. Bereskan ini dan jaga cucumu. Bahkan kalau dia ingin melihat adikku, aku akan membunuhnya. Kau mengerti? Hari ini aku tegaskan, hubungan kami denganmu telah rusak. Sebuah dinding telah dibangun di tengah-tengah kami. Dan tidak akan runtuh sampai aku mati nanti. Ayo! Kakak jangan lakukan ini. Biarkan aku bertemu Raja satu kali lagi. Tidak. Biarkan aku bertemu dengannya satu kali lagi. Ayo pergi dengan tenang. Kau tidak akan bertemu siapapun. Aku ingin bertemu dengannya. Ayo jalan. Oh, tidak, apa yang terjadi? Jaga baik adik kita ini. Apa yang dia lakukan? Gadis miskin ini telah mengambil hatinya kaya dari ibu itu. Kau mengerti? Apa? Dan ibu itu telah mengusir dia dari sana. Ini semua terjadi karena perbuatannya. Mulai sekarang dia tidak boleh keluar dari rumah ini. Dia akan dikunci di sini. Kau ingat itu? Kakak. Aku akan pergi menemui Marina. Pintunya, Kak. Kakak. Cahaya, Kakak. Cahaya. Kakak. Jangan terlalu kasar, Kak. Biarkan aku bertemu Raja satu kali saja. Satu kali saja. Jangan berani-berani kau menyebut nama orang yang tidak tahu malu itu. Pintu itu tidak akan terbuka sampai hari pernikahanmu itu dipastikan dengan Maniram. Aku akan mati sebelum itu terjadi. Biarkan aku memberitahumu. Kalau kau memaksa aku menikah dengan Maniram, aku akan meracuni diriku. Aku akan mati.
Aku tidak akan pernah menikah dengan siapapun kecuali raja. Nenek! Nenek! Ada apa? Jadi ini keputusan nenek atas masa depanku. Nenek mengusir Cahaya. Kakaknya datang ke sini. Dan dia membawa adiknya pergi. Kakaknya datang menjemput atau nenek yang mengusirnya pergi, Nek? Lagi pula, apa kesalahan Cahaya? Karena dia mencintai. Itu kesalahan besar yang dia lakukan. Kejahatan terbesarnya. Aku juga bagian dari kejahatan itu. Kenapa nenek hanya menghukumnya? Hukum aku juga, Nek. Usir aku dari sini. Kau cahaya dalam keluarga ini. Sedangkan dia hanyalah kegelapan. Perbandingannya antara kalian berdua. Yang satu membutuhkan udara, dan yang satunya lagi memiliki garis keturunan dan martabat untuk kebanggaan. Jika kau melihat Cahaya, kepalamu akan tertunduk karena Cahaya adalah puncak keinginanku, Nek. Bagaimana kepalaku bisa tunduk kalau aku hidup untuk melihatnya? Dialah cintaku. Dialah hidupku. Aku akan mencarinya, Nek. Kemanapun juga. Jangan pergi ke sana. Itu arah menuju hutan. Bahaya sekali, Nak. Tunggu. Aku sama sekali tidak peduli, Nek. Seperti seseorang yang memandang kematian dengan matanya. Kau kehilangan akal karena mencintai gadis itu. Berhenti, Nak. Jangan pergi ke sana. Kau telah menunggu raja sejak pagi. Tapi dia belum juga datang sampai sekarang. Orang-orang kaya ini mengatakan sesuatu dan melakukan hal yang lain. Tidak ada gunanya menunggu dia. Raja tidak akan pernah datang. Tidakkah? Dia pasti akan datang. Dia pasti akan datang. Walaupun dia datang, kau tidak bisa menemuinya. Ada 3 dinding di antara kalian. Dan tidak ada orang yang dapat menghancurkannya. Pertama kakakmu. Dan yang kedua adalah ibu. Dan ketiga, garis keturunan raja. Yang sangat tinggi. Dan juga kekayaannya. Itu dinding pasir, Kakak. Yang suatu hari nanti pasti akan runtuh oleh badai cinta kami. Permisi? Ya? Boleh bertanya? Beritahu aku. Ada orang yang bernama Sangkar yang tinggal dekat sini. Sangkar? Sangkar siapa? Kakaknya Cahaya. Sangkar yang tinggal di sana. Akan kupanggilkan. Sangkar! Sangkar! Ada apa, Desraj? Kenapa kau berteriak seperti itu? Katakan. Orang bocah kota ingin bertemu denganmu. Apa yang kau bawa, Tuan? Halo, Kakak Sangkar. Aku adalah raja. Aku tinggal di rumah besar, tempat di mana Cahaya bekerja. Tapi tiba-tiba kemarin... Dia diusir dan adikku dipermalukan di rumahmu. Dia dihukum di sana. Apa perlu sekarang kau datang ke sini? Kalau memang kau peduli dengan nyawamu sendiri, sebaiknya sekarang juga cepat kau pergi dari tempat ini. Aku datang ke sini bukan untuk kembali pulang. Aku benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi. Tapi sekarang aku datang ke sini untuk menjemput Cahaya kembali. Hei, dengar baik-baik. Jika kau bicara tentang dia lagi, aku akan memotong lidahmu itu. Aku tidak akan berhenti bicara tentang Cahaya, Kak Sangkar. Kami saling mencintai dan ingin menikah. Jangan berani-berani kau mengatakan hal itu padaku. Memangnya kau pikir aku akan mengizinkan adikku menikah denganmu setelah mempermalukan kami? Pergi dari sini sekarang juga kalau ingin selamat. Aku tidak bisa pergi tanpa menemui Cahaya. Cahaya! Cahaya, keluarlah! Jadi kau tidak setuju semudah itu? Cepat pergi dari sini sekarang. Pergilah. Aku tidak ingin melihat atau mendengarmu lagi. Tidak! Pergi. Ayo cepat pergi. Terlaluan kau. Beraninya kau memanggil Cahaya. Beraninya kau memanggil Cahaya. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Aku akan membunuhmu. Tidak, Manilam. Tidak. Jangan. Tidak, Sangkar. Tidak. Aku tidak akan membiarkannya hidup. Beraninya dia memanggil Cahaya. Pelajaran ini sudah cukup untuknya hari ini, Madin. Berhentilah. Aku akan menemuinya kembali di dunia. Dengar! Apakah ada orang di rumah ini? Apakah ada orang yang bisa mengurus bocah ini? Jaga dia, jangan sampai keluar dari rumah ini. Dia sekarat sekarang. Raja,
Raja! Raja! Apa yang terjadi? Dara, bagaimana ini terjadi? Siapa yang sudah memukulnya? Jawab pertanyaanku, siapa yang memukulinya? Aku yang melakukannya. Kau yang melakukannya? Benar. Bukankah aku sudah bilang sebelum pergi kalau hubungan kita sudah berakhir, Ibu? Bagaimana bisa dia melakukan perjalanan ke kelompok kami untuk mencari adikku? Kalau terjadi sesuatu pada rajaku, akan kubakar seluruh hutan dan kelompokmu. Semuanya akan kuhabisi. Dan jika cucumu ini kembali lagi ke tempat kami, maka kami tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Ikat cucumu seperti aku mengikatnya. Adikku juga tidak akan berani untuk pergi dari rumah karena aku akan memotong tangan dan kakinya. Aku akan selamatkan cucumu. Tapi dia akan kembali dalam keadaan terluka. Jika dia datang lagi ke hutan, maka aku akan datang dan mengambil mayatnya di sana. Ingatlah kata-kataku itu. Ingat itu. Tidak! Anak kota yang berdarah itu datang untuk mencari cahayaku. Sankar menghentikanku. Kalau tidak, aku pasti akan menghabisi dia di sana. Dari mana Maniram? Penyuka cahaya yang baru ini datang, Tapi pendeta bilang Cahaya akan menikah dengan Maniram. Pendeta itu kasih adalah seorang penipu. Benarkah? Dia tidak tahu apa-apa. Hanya orang bodoh yang ingin menghasilkan uang. Ram. Bagaimana kau bisa menghina ilmu perbintangan? Inilah mengapa banyak kerintangan dari perjalanan pernikahanmu. Aku bekerja keras dan mengontrol planet ini untuk membuat jalan baru untukmu. Tapi kau menghalanginya dengan perbuatanmu ini. Aku tidak mau tahu. Sudah cukup, pendeta. Lebih baik kau pergilah. Pergi. Aku akan pergi, nak. Aku akan pergi. Aku tidak akan datang kemari untuk membuat pondok, ya. Pendeta! Aku telah memikirkan cahaya dan kau sejak tadi pagi. Aku bersumpah, aku belum mengerjakan pekerjaan ini. Saat aku mempelajari horoskopmu, aku melihat bahwa aku di bawah pengaruh Rahu. Beberapa hari ke depan adalah hari yang berat untukmu. Aku harap tidak ada yang terjadi sejak pagi ini. Lanjutkan, pendeta. Biarkan 3-4 hari berlalu, maka pernikahanmu dan cahaya akan dipastikan. Sementara itu, aku akan menghilangkan pengaruh Rahunya. Biayanya 500.000. Kau pergi ke dalam hutan hanya untuk seorang gadis. Bagaimana ini terjadi? Kau pikir nenek tidak sedih melihatmu begini? Aku tidak akan memaafkan Maniram. Dia memukuliku dengan penuh kebohongan. Raja, apa kedatanganmu dari London hanya untuk bertarung dengan orang? Demi dirimu, aku mengingkari janjiku pada mendiang suamiku. Tapi kau kelihatannya sudah melupakan semua janjimu pada ayahmu. Aku sudah cukup bertoleransi selama hidupku. Pertama kakekmu, kemudian ayahmu, dan sekarang kau. Hidupku ini tidak akan lama lagi. Biarkan aku menjalaninya dengan damai. Biarkan aku menjalaninya dengan damai. Kau bisa melakukan apapun. Tapi nanti setelah aku mati, aku mohon padamu, nak. Jangan bilang begitu, Nek. Jangan kembali ke hutan itu lagi. Aku tidak sanggup melihat kau mati sebelum aku. Tolonglah nenek, nak. Nenek. Berjanjilah pada aku. Nenek, tapi... Kau tidak akan kembali ke hutan itu lagi. Nenek, aku sangat menyayangi Nenek. Aku berjanji, Nek. Aku tidak akan ke sana lagi. Raja. Baguslah. Aku sudah membersihkan semua rintangan putriku, Putri Sampatra. Dan tidak akan lama lagi, kita akan sampai ke hari prosesi pernikahannya Raja. Tuan Raja, aku tidak bisa melihatmu sedih.
Kami sudah lihat kebahagiaan setelah waktu yang sangat lama. Tapi Apa yang harus kulakukan, Tikuram? Aku sudah berjanji pada nenek. Tapi aku tidak bisa melupakan Cahaya. Aku rasa aku hanya beban untuk mereka. Bagaimana cara membuat Cahaya bersamaku? jika kau mau, aku bisa mengantarkan pesan darimu untuknya, Tuan. Kau? Ya, Tuan. Tikuram, jika kau lakukan itu, aku tidak akan melupakan jasamu. Tapi, itu sangat berbahaya. Kau jangan khawatir. Aku sudah melayani keluarga ini selama 12 tahun, 11 bulan, dan 15 hari. Aku akan mempertaruhkan hidupku, dan aku akan menyampaikan surat ini untuknya. Cahaya itu kau? Ini aku. Hei, Tikuram, kau? Raja yang mengirimku. Bagaimana keadaannya? Dia resah tanpa cintamu. Nenek telah membuatnya berjanji untuk tidak pergi ke hutan dan ke koloni. Kalau begitu aku akan mati tanpa Raja, Tikuram. Dia akan melakukan hal yang sama. Dia adalah tanduk di antara cintanya padamu dan neneknya. Tapi dia akan memikirkan cara untuk mengeluarkanmu dari sini. Dan aku juga, lupa. Dia mengirimimu surat dan aku terlalu banyak bicara. Ini dia suratnya. Surat? Kau yang mengantar surat dari rumah itu? Ya, aku yang mengantar surat. Apa yang akan kau lakukan? Aku pasti akan mengulitimu. Ingat kata-kataku. Aku pasti akan mengulitimu. Tunggu aku di situ. Tunggu. Tidak akan Awas kau ya. padaku. Tikuram, cepat lari. Tidak akan. Tikuram, Tidak akan apanya. Turun. Dasar kau. Bodoh. Beraninya kau mengantar surat untuk adikku. Ayo kemari. Antar surat untuk adikku. Dasar tidak tahu malu. Kubunuh kau. Cukup. Berapa lama lagi kau akan menyiksaku? Ingat ini, Sankar. Kau berdiri seperti dinding di antara dua secoli. Dinding itu akan runtuh suatu hari nanti. Kau ingat, dinding ini tidak akan pernah runtuh. Ini dinding kejujuran pria miskin dan juga terhormat. Aku akan tetap berdiri di antara kalian orang-orang besar. Pergi dari sini sekarang. Aku tidak akan membiarkan dinding ini runtuh. Tunggu di sini sebentar. Aku akan bicara padanya. Salam, Maniram. Salam. Ternyata kau pendeta. Kau kembali lagi? Aku harus kembali. Aku sudah melewati masalah 3 hari yang kau bilang itu. Kenapa orang mengambil buah dari pekerjaanku itu? Aku akan datang dan aku akan menikmati buahnya. Kau tidak akan dapat sedikit pun. Jangan berikan aku. Aku tidak memintanya. Dan sekarang kau akan lihat. Kau akan mengeluarkan semua uang dalam sakumu dan memberikannya pada Kasiram itu. Kau akan memberikan mereka semua uang itu. Pergilah pendeta. Apa kau ingin melihatnya? Kau mau melihat kehebatan ilmu perbintangan itu? Apa kau ingin melihatnya? Sankar, ayo. Kasankar, silakan masuk. Aku datang untuk menentukan hari pertunanganmu dengan Cahaya. Dia putuskan Rabu depan setelah 7 hari. Bagaimana? Aku pikir kita harus melakukan ritual pertunangan pada hari itu. Kasankar, kau membawakanku berita yang sangat baik. Aku senang sekali. Kasiram, kau bekerja sangat menakjubkan. Ram. Pendeta Kasiram selalu bekerja dengan baik dan menakjubkan. Aku telah menjalankan penebusan dosa bertahun-tahun di Mathura dan duduk di Bank Jamna. Dan setelah itu aku mendapatkan pengetahuan itu. Aku secara penuh mengontrol planet ini. Tidak ada planet yang pindah ke posisi horoskop tanpa izinku. Tidak ada. Semua baik-baik saja. Tidak ada. Aku merasa kagum, Kasiram. Aku menawarkan 1.000 rupiah untuk pekerjaan menyenangkan ini. Aku tidak bisa bermain dengan Rahu dan Ketu dengan 1.000 rupiah. Baiklah, aku akan membiasakan diri. Pertunangan akan dilaksanakan pada hari Rabu. Karena hari Rabu itu berarti kemurnian. Aku tidak ingin dipaksa bertunangan. Kamu tinggal di rumah besar itu? Rumah yang telah mengusirmu? Dengar baik-baik. Aku sudah berjanji pada Maniram. Aku tidak bisa membatalkan pertunangannya. Ini sudah diputuskan. Dan kau akan bertunangan dengannya. Kalau pertunangan itu memang sudah diputuskan, maka tidak ada lagi yang bisa menghentikan kematianku. Cahaya, aku akan memberikan hidupku, tapi aku tidak akan menikah kecuali dengan Raja. Cahaya tidak ingin hidup itu. Aku akan tulaskan aku, Kak. Tidak, aku tidak bisa hidup tanpa dia. Cahaya, apa kau sudah gila? Ya, aku memang sudah gila. Aku
raja. Aku akan menunggunya. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Kalau kakak memaksaku untuk menikah dengan orang lain, maka aku akan bunuh diri. Aku akan mati tanpa raja. Bagaimana cara menjelaskannya agar kakak mengerti? Bagaimana aku jelaskan? Aku tidak bisa hidup tanpa raja di sampingku. Aku bisa mati, Kak. Salam Tuan Sampatrai. Aku datang kemari untuk meningkatkan kekayaanmu, Tuan. Pernikahan putrimu dengan raja. Tenanglah, tenang. Aku tidak akan melakukan apapun. Tidak. Ilmu astrologimu telah merusak rencana kita. Tidak. Aku tidak mengikuti perbintanganmu. Aku mengikuti kecerdasanku. Sehingga aku bisa mengusir cahaya dari rumah itu. Tuan Sampatrai, Sonu tidak akan menikahi raja hanya dengan mengusir cahaya. Tidak ada yang terjadi tanpa keajaiban Kasiram. Aku telah melakukan sesuatu yang bahkan tidak terpikirkan olehmu. Aku melakukan semua itu, Tuan Sampatrai. Keajaiban apa yang kau mainkan? Aku membuat perang bintang terjadi. Aku telah mencocokkan planet cahaya dan Maniram. Planet mereka sedang merencanakan pernikahan, tuanku. Aku harus bekerja keras dan memutar otak untuk membuat pertarungan di planet mereka ini. Aku juga telah menentukan pertunangan mereka Rabu depan. Rabu berarti kemurnian. Kau harus memujiku, tuan. Kau harus memujiku. Aku telah membereskan kerintanganmu itu. Aku membereskannya, tuan. Wah, pendeta, kau telah melakukan pekerjaan yang sangat hebat. Aku kagum padamu. Aku bisa mengunci Rahu dan Ketu hanya jika aku mendapatkan sedikit uang saja, Tuan. Kita harus merayakan pertunangan Maniram dengan sangat megah, Tuan. Bagaimana? Bagaimana, Tuan? Kenapa tidak, Kasiram? Kenapa tidak? Aku akan membawa satu tas penuh uang dan merayakannya dengan megah. Sekarang kau pulanglah dan katakan pada Maniram untuk... Benarkah, Tuan? Jangan khawatirkan itu. Baiklah. lari dari rumah ini, maka aku akan patahkan kakimu. Aku akan mematahkan kakimu. Berani sekali padaku. Berani sekali. Lihat wajah adik iparmu tersayang. Aku pasti akan membunuhnya sebelum dia mempermalukanku dengan orang-orang di rumah besar itu. Cahaya, sayang. Kenapa kau membawa dirimu ke dalam masalah ini? Lihat apa yang dia lakukan pada dirimu, nak. Apa kakak pikir aku akan takut dengan kekerasan ini? Aku tidak akan pernah melupakan Raja. Walau kakak memotongku 100 bagian. Apa gunanya berjalan tanpa tujuan? Tolong lupakan orang itu dan turuti apa yang dikatakan kakakmu. Ayolah sayang, jangan begitu ya. Jadi, kakak juga membelanya. Kupikir kakak akan membantuku. Kenapa kakak katakan itu? Kenapa kakak tidak racuni saja aku? Aku akan memberimu racun kalau kau menolak duduk di palanquin yang telah dikirim oleh Manira. Kalau begitu kakak hiasi saja dengan cantik. Karena itu adalah akhir dari semua perjalanan hidup adikmu ini. Kakak harus mendengarkan pengantin wanita yang teracuni. Dan kakak akan menyaksikannya.
Aku dengar Cahaya akan bertunangan dengan Maniram Rabu ini. Ini pasti akan berakhir bagus setelah pertunangannya, Nyonya. Benarkah? Iya. Kalau Sonu bisa berusaha melupakan masa lalu dan mulai menemui raja lagi, mungkin kebahagiaan raja bisa kembali untuk hidupnya. Dia akan menyukai Sonu. Sonu! Sonu sayang, di mana kau? Ada apa ini kau duduk di sini dan membaca majalah? Dengar, ini berita baik. Berita ini tentang pernikahan yang akan membahagiakanmu sampai masa tuamu. Apa ayah tahu? Aku tidak tertarik dengan pernikahan. Pangeran mana yang kau temukan untukku sekarang? Bukan pangeran. Dia itu adalah raja. Rajamu, sayang. Kenapa ayah mengejek putri ayah sendiri? Aku kan sudah tahu kalau raja mencintai Cahaya. Raja sudah melupakan Cahaya, Sonu. Dengarlah, Sankar telah menentukan pernikahan Cahaya dengan orang yang bernama Maniram dari desanya itu. Bagaimana dengan raja? Dia menerima apa yang neneknya inginkan. Bukan hanya itu, kenyataannya dia bahkan berjanji untuk tidak pergi menemui Cahaya dan juga koloninya. Dan hari ini, Nyonya memanggilku ke tempatnya dan mengatakan bahwa cucunya sedang sangat kesepian dan sangat sedih. Beritahu putrimu untuk melupakan yang telah lalu dan mulai menemui raja cucuku. Dan untuk membantunya melewati kesedihan ini. Aku tidak percaya ini, ayah. Percayalah sayang, percaya pada ayahmu ini. Tidak ada yang bisa mengambil apa yang telah diinginkan Putri Sampatrai. Tidak mungkin. Sekarang kau mulailah untuk bermimpi lagi, anakku. Karena mulai sekarang hanya ada kebahagiaan dalam hidupmu. Hanya kebahagiaan. Ayah sangat senang hari ini, anakku. Karena putrinya telah kembali bahagia. Kau tahu, sayang? Ayah sudah bisa mendengar suara klarinet pada hari pernikahanmu. Suara yang sangat indah. Kau telah sangat jauh dariku, Raja. Tapi sekarang kau malah akan sangat dekat denganku. Aku merasa seperti kau menyentuhku. Seperti kau adalah bagian dari diriku. Oh sayang, bagaimana kau bisa mengikat diriku? Raja, aku tahu kalau kau sedang sedih. Dan kau juga ingin sendirian, kan? Tapi aku tidak bisa membiarkanmu tersiksa seperti ini. Lagi pula aku adalah temanmu, kan? Aku adalah orang yang tepat untuk kau berbagi kesedihan. Untuk berapa lama? Sekarang kesedihan ini akan tinggal selama hidupku. Jika ada yang tidak ditakdirkan bersama, lebih baik kau lupakan saja. Lagi pula di samping itu, Nenek juga menginginkan agar kita memulai hidup yang baru. Tidak, Son. Selain dengan Cahaya, aku bahkan tidak memikirkan memulai hidup baru dengan orang lain. Jika cinta seseorang itu bukanlah cinta sungguhan, maka itu adalah sebuah kompromi. Katakan, apa kau mau hidup dengan cinta palsu? Kau adalah temanku. Kau adalah sahabatku, kan? Raja. Iya? Aku adalah kakak ipar Cahaya. Kakak ipar Cahaya? Bagaimana kabarnya? Dia sudah setengah mati. Dia tidak makan dan minum. Dia memikirkanmu sepanjang waktu. Aku tidak bisa mengeluarkan hatiku dan menunjukkannya padamu. Tapi aku bisa bilang kalau Cahaya adalah hidupku. Jika kau mencintainya, mengapa tidak datang dan menemuinya? Aku sudah datang. Tapi Kak Shankar dan Maniram menghentikanku. Sekarang nenek juga telah membuatku berjanji bahwa aku tidak akan masuk ke dalam hutan lagi. Cahaya juga tersiksa oleh cintanya. Dia hanya punya dua pilihan. Menikah denganmu atau mati. Aku menyelamatkannya dari aksi bunuh diri satu kali. Apa? Iya. Tapi jika kakaknya memaksanya untuk menikah dengan Maniram, maka dia akan bunuh diri. Aku yakin itu. Cahaya tidak boleh menikah dengan siapapun kecuali aku. Tolong dengar, Kak.
Jika kakak membantunya menemuiku, maka aku akan mengeluarkannya dari masalah ini, di mana tidak ada kemarahan Kak Shankar atau janjiku pada nenek. Apakah kakak menemuinya? Iya, Cahaya. Aku akhirnya melihat wajah orang yang kau cintai. Dia sama kacaunya denganmu. Dia merindukanmu setiap menit. Paro, Iya, sebentar. besok adalah hari pertunangan. Tidak boleh ada masalah, jelaskan pada adikmu itu. Iya, aku akan menjelaskan padanya. Tapi ada beberapa persiapan dan aku menulisnya. Dia juga sudah setuju dengan pertunangannya dengan Maniram. Pergilah ke kota dan dapatkan ini dengan cepat ya. Atau kita akan malu nanti. Ya, aku mengerti. Ini bawa bekalmu. Berikan padaku. Kakak, sampai kapanpun aku akan selalu mengingat jasa kakak. Kakak sudah mengambil resiko untuk kami. Kalau tidak ada kakak, aku pasti sudah kehilangan raja. Usap air matamu dan tunggu kebahagiaan datang padamu, Cahaya. Kakak. मंदिरों में नहीं, मस्जिदों में नहीं, प्यार वाले दिलों में ही भगवान है। मान कर रब मोहब्बत की पूजा करे। Maniram. Apa yang terjadi? Sesuatu yang mengerikan terjadi. Cahaya melarikan diri dengan raja. Apa yang kau bicarakan? Aku akan membunuhmu. Apa yang kau dapat dengan membunuhku? Pergi dan hentikan mereka. Mereka berkendara ke daerah dengan mobil biru. Aku pasti akan membunuh setiap orang yang berani menatap gadisku. Cahaya! Mobil Maniram di belakang mobil Raja dan Cahaya. Dan itu Ayo kita ambil jalan pintas. Ayo cepat, ayo. Lewat sini. Maniram, salah satu saudara yang memintaku untuk menikah. Kau mencoba untuk mengambil gadis Maniram. Kau pikir aku akan diam saja dan tidak berusaha untuk menghentikanmu? Aku sangat tahu bagaimana menyingkirkanmu. Kau mau menyingkir atau? Sangat bagus. Kau telah merebut cintaku dan ingin aku menyingkir dari jalanmu. Maniram tidak akan berbaik hati untuk membiarkanmu mengambil gadis miliknya dan juga menyingkir untukmu. Cahaya milikku. Cahaya milikku. Habisi si kurang ajar ini. Ayo cepat bangun. Ayo ikutlah denganku. Sudah, kau diam saja. Minggir, dia. Minggir, pakai aja. Minggir. Cepat lari. Ayo lari, cepat lari. Ayo lari. Cepat. Cepat, aja lari. Cepat. Lari saya, cepat ini. Cepat. Ayo, lari. Lepas! Minggir! Ayo! Ibu tertua! Ibu tertua! Gawat! Maniram menyerang Raja dan Cahaya, Ibu tertua. Tidak, itu tidak akan terjadi.
Raja dan Cahaya tidak akan bisa bersatu. Aku tidak akan kalah dalam pertarungan ini. Dan jika itu terjadi, aku akan membunuh Raja dan Cahaya. Raja tidak akan mendapatkan anak perempuan Sampatrai. Dia akan membayar dengan hidupnya. Aku pastikan itu. Ya. Kenapa kau berani berkata seperti itu? Aku tidak bisa melihat Cahaya sedih. Dia akan mati tapi tidak akan menikahi Manira. Aku biarkan dia hidup. Aku akan membiarkannya hidup. Kau membiarkan dia mati, bukannya hidup. Kau mengerti? Kenapa mereka bisa kabur? Hah? Kalau sampai aku menemukannya, akan kubunuh mereka. Tolong hentikan mobilnya. Ada apa? Untuk apa kita berhenti? Di sebelah sana ada kuil tua yang tidak pernah didatangi orang. Kita akan sembunyi di sana untuk beberapa saat dan menyembunyikan mobil di sekitar sini. Saat mobil Mandiram sudah lewat, maka kita bisa kembali ke jalan raya. Kemana mereka bisa kabur? Di desa ini, hutan, kuil, atau gunung. Dimanapun kau bersembunyi, Cahaya, kau tidak akan bisa menghilang dari pandanganku. Dia sudah pergi. Ayo. Jangan, Raja. Maniram sangat berbahaya. Dia bisa kembali setiap saat. Lebih baik kita di sini saja sampai malam. Kenapa kau sangat takut? Aku bersamamu. Aku tidak takut. Yang kutakutkan kehilanganmu. Takut? Kita akan menjadi satu secepatnya. Kita akan menikah di kota. Itu tidak mungkin, Raja. Kau tidak mempercayaiku. Aku percaya padamu. Tapi hatiku tidak. Ayo kita ubah takdir kita. Untuk membayar pernikahanmu ini. Tapi kau sangat asing untukku. Kakak, dia bukan orang asing. Dia ini suamiku. Sebelumnya aku sudah bilang pada kakak bahwa aku tidak akan menikah dengan siapapun selain Raja. Maka dari itu, kami menikah di kuil ini hanya dengan disaksikan oleh dewa. Lihatlah, vermilion ini ditempatkan di rambutku. Itu bukan vermilion. Itu adalah fitnah bahwa kau telah meletakkan itu di rambutmu. Dan kau juga telah menodai martabat kakakmu yang tidak terhapuskan. Tapi aku tidak ingin membiarkan itu terjadi. Sebelum kau membuat malu di komunitas kita, maka aku akan... Jangan marahi Cahaya. Bicara denganku kalau mau. Sudahlah, Raja. Kau telah bersumpah atas nama cinta kita. Jangan ikut campur di antara kami. Ayo kita lihat bagaimana kakak mengikat Raki di seluruh hidupku. Dan pada hari ini kakak membunuh adiknya. Ayo bunuh aku. Kenapa kakak diam? Bunuh aku. Ayo. Coba sekarang pikir. Aku adikmu dianggap seperti anak perempuan kakak sendiri. Dan sekarang kakak ingin memotong leher anaknya seperti adiknya sendiri. Kemari, mau lari kemana kau? Ayo kemari. Hei, dasar nakal. Hei, tunggu. Ada apa? Mau lari kemana kau? Ada apa? Ayo kak, bunuh aku. Cepat gunakan kapak itu. Potong aku berkeping-keping. Itu bukan kesalahan Cahaya, Kak Sangkar. Itu salahku. Aku membawanya ke sini. Aku yang meletakkan sindur di rambutnya. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Itu sebabnya aku jadikan Cahaya istriku.
kekayaan, ruang mewah, bahkan nenekku. Aku tinggalkan. Tapi beberapa hari setelah cintamu ini, kau pasti akan mati. Kau kembali ke bungalaumu. Tempat di mana adikku waktu itu diusir olehnya. Kau pasti akan kembali pada nenekmu yang masih memegang keyakinan pada gadis keturunan dan juga status. Itu hubungan mereka. Cukup, Nyonya, cukup. Jangan membuat aku malu lagi. Cahaya akan selalu menjadi milikmu dan tetap milikmu. Tunanganmu, cintamu telah berkorban hari ini. Semuanya menyalahkanmu. Tapi kau tidak perlu khawatir. Ini, kau ambillah senjata ini. Kau culiklah gadismu dari hadapan semua orang. Jika kau kehilangan kesempatan ini, kau akan kehilangan Cahaya untuk selama-lamanya. Kau bawalah gadis itu ke pabrik tua. Aku telah mengerahkan semua anak buahku di sana. Ya ampun, kenapa masih berdiri di sini? Kenapa kau tidak siapkan pernikahannya? Semua orang akan kagum melihat mereka. Mereka pasangan yang serasi. Tidak! Tidak ada yang boleh bergerak di sini. Bagaimana bisa pengantinku menikah? Cahaya milikku. Tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan dia dariku. Serahkan Cahaya padaku sekarang. Berhenti, Maniram. Jangan berani-berani mendekat. Raja akan menikah dengan adikku. Dan adikku akan dibawa ke tempat ibunya. Hei, itu bisa. Akan ada pertumpahan darah, Sankara. Kau sudah lupa dengan kata-katamu. Kau menjanjikan aku dan sekarang kau biarkan dia menikahi. Kau dapat menghukumku dengan cara yang kau mau. Kau boleh mengambil kehidupanku kalau memang kau mau. Tapi aku tidak akan menikahkan adikku dengan dirimu, Maniram. Jika kau tidak membiarkan adikmu untuk menikah denganku, aku akan membunuhmu dan menculik adikku. Serahkan Cahaya padaku. Ayo. Mereka. Siapa orang ini? Tuan Sapatrai. Tuan, tolonglah. Maniram dan orangnya sudah menculik Apa yang kau Cahaya. bilang? Menculik Cahaya? Iya. Biarkan dia membawanya pergi. Apa yang kita lakukan dengan pelayan itu? Dia itu bukan pelayan. Dia calon menantu. Menantu? Iya. Hidup raja dalam bahaya. Tolong lakukan sesuatu. Oh, ya. Pandai, usir pria itu. Cepatlah. Dengar. Jika raja selamat dari Maniram, kau tembak saja dia. Mengerti? Pergilah. Ayo cepat. Cepat. Tuan Sapatrai, apa yang akan kau lakukan? Tolonglah cucuku, Tuan. Hidup cucuku dalam bahaya. Dan kau. Hidupmu juga dalam bahaya, Nyonya Anjali. Apa kau tidak mengerti? Akan aku jelaskan. Kau kira kau akan mempertunangkan Maniram dan akan menikahi raja dengan pelayan yang tidak berharga itu yang bernama Cahaya? Hah? Aku akan diam dan melihat anak perempuan itu menjadi hancur berantakan begitu? Hah? Tidak Anjali. Hubungan itu tidak akan hancur dengan mudah. Sampatrai. Kau mengatur rumah dan juga isinya begitu lama, Anjali. Sangat lama. Sekarang semua kekayaan itu adalah milikku. Kau curang. Selama ini aku percaya padamu. Tidak kusangka kau berbuat begini. Ayo. Bawa dia pergi, bawalah. Bawa dia pergi dari sini. Aku tidak ingin melihatnya. Aku tidak ingin melihatnya di sini. Sebentar lagi, semua kekayaan itu adalah milikku. Lepaskan aku. Kau adalah milikku. Dan kau akan menjadi milikku selamanya mulai sekarang. Aku akan memanggil penghulu dan menikahimu sekarang juga. Lepaskan aku. Kau telah menembak kakakku. Aku benar-benar benci padamu. Lepaskan aku. Kau tidak ingin meludah. Tapi kau akan cinta pada iblis ini setelah kau menikah. Jangan sentuh aku. Apa kau akan kotor jika Maniram menyentuhmu? Apakah raja seseorang yang spesial untukmu? Bisakah kau melupakan masa-masa pertunangan kita? Itu tidak akan terjadi. Pertunangan itu tidak akan pernah terjadi. Sekarang aku sudah milik raja. Milik raja selamanya. Lihat vermilion ini kukenakan atas nama raja. Pernikahan tidak ditandai hanya dengan sedikit warna. Ayolah, aku akan hapus itu. Hentikan itu, Maniram.
Jangan pernah sekalipun menyentuh dahiku ini. Vermilion ini mungkin hanya sedikit warna bagimu, tapi untukku, ini adalah simbol pernikahan suci. Kalau kau ingin mencoba untuk menghapusnya, itu akan menghancurkanmu sendiri dengan kutukan dewa. Biar aku melihat kutukan dewa dan kau juga. Kau akan menjadi milikku. Tapi sebelum kita menikah, aku akan mempermalukan dirimu. Jadi kau tidak bisa menjadi milik siapapun lagi. Jaya! Jaya! Raja! Tidak! Habisi si kurang ajar itu! Hari ini adalah hari terakhir keluarga raja. Dia akan mati. Dia akan mati di sini di antara mesin-mesin ini. Dan neneknya akan hancur bersama dengan pabrik ini oleh manajernya sendiri. Berhenti. Wanita miskin harus diberi ampun. Ayolah, tanda tangan ini. Kau boleh menyiksaku sampai mati, tapi aku tidak akan tanda tangani. Kau tidak mau? Tidak. Jaya milikku. Aku akan membunuh siapapun yang menjauhkan dariku. Manajer jahat itu telah mengunci ibu di dalam gudang. Nyawa ibu dalam bahaya. Jangan khawatirkan kakak, aku akan mengawasinya. Pergi dan selamatkan ibu. Kakak kenapa? Aku akan bawa ke rumah sakit. Jangan, Cahaya. Tidak usah, Cahaya. Aku cukup kuat untuk pergi ke rumah sakit sendirian. Kau panggillah polisi dan selamatkan nenek. Raja. Dia masih hidup. Tangkap dia. Tidak. Lepaskan Raja. Sekarang untuk yang terakhir kali. Maukah kau menandatangani surat ini, Nyonya? Tidak. Air keras. Ini disebut dengan air keras. Saat ini jatuh pada sesuatu, benda itu akan terbakar dan seketika dia akan menjadi abu. Lihat ini, lihatlah. Lihat itu. Kau sudah melihatnya kan? Sekarang apa cucumu tangguh untuk menelan air keras ini? Hah? Kau tidak akan sanggup. Kau tidak akan sanggup untuk melihatnya. Tidak akan sanggup. Tidak. Pegangi dia. Kau tidak boleh melakukan itu. Pegang. Tidak. Jangan. Aku akan tanda tangan. Tidak, Nek. Jangan tanda tangan. Jangan pedulikan aku. Jangan sampai properti kita jatuh ke tangan orang jahat ini. Tidak, sayang. Semua kekayaanku tidak ada artinya dibanding nyawamu. Sampatrai, berikan dokumennya. Biar aku tanda tangani. Bravo!
sekarang kau bicara yang benar. Berhubung kekayaan ini tidak penting untukmu, maka kau harus memberikan kekayaan itu kepadaku karena aku adalah pelayanmu yang setia, Nyonya. Jika kau selesaikan sebelumnya, aku tidak akan berlaku keras terhadapmu dan juga cucumu. Tolong pegang ini, pegang. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ayo, tanda tangan di sini. Wah, Sapatrai. Wah, kau memiliki harta karun berharga miliaran sekarang. Dan aku merasa paling kaya setelah aku memperoleh kekayaan yang berlimpah ruah ini. Ikat tangannya. Apa yang kau lakukan? Kau curang. Kau sudah mendapatkan semuanya. Sekarang lepaskan kami. Tidak. Aku tidak akan membiarkan kau pergi, Nyonya Anjali. Kau tahu, sekarang ini kau berdiri di area yang bisa meledakkanmu. Ini berbahaya bagimu dan juga cucumu yang bernama Raja, Nyonya Anjali. Itu akan meledakkan tubuhmu dan kemudian tubuhmu itu menjadi hancur berkeping-keping. Tidak. Ayo. Tidak. Sapatrai! Jangan berteriak. Sabarlah Tuan. Karena sebentar lagi kau dan nenekmu itu akan meledak secara bersamaan. Aku sudah mengabdi pada keluargamu selama bertahun-tahun lamanya. Kau pasti akan bertemu dengan nenekmu, anak muda. Tapi biarkan aku mengambil nyawa nenekmu terlebih dahulu. Sekarang kita akan menyaksikan pertunjukan yang mematikan. Raja! Nenek! Kau lihat ledakannya kan, Raja? Itu menggetarkan tanah. Hanya bayangkan apa yang dirasakan oleh nenekmu sekarang ini. Kalau sesuatu terjadi pada nenekku, aku akan membakarmu hidup-hidup. Ternyata kau bisa marah ya? Aku juga marah, Raja. Marah ketika melihatmu melukai hati anakku. Karena kau lihat bagaimana nenekmu menemui ajalnya. Biarkan dia pergi. Biarkan dia mengumpulkan sisa dari neneknya. Sono? Tidak sayang. Tidak sayang. Bagaimana kau bisa datang ke sini? Di mana Nyonya Anjali? Kenapa sayang? Kenapa kau melakukan ini semua? Tidak ada bedanya aku hidup atau tidak, Papa. Aku tidak ingin uang. Menjadi milioner Bawa semua sekarang. uang dan kekayaan itu. Kau harus selamatkan aku. Tolong selamatkan nyawa anakku. Sono! Lihat hasil keserakahanmu, Patrai. Kau membunuh anakmu sendiri. Hanya demi kekayaan. Kau tega melakukan ini. Ya, aku membunuhnya. Aku membunuh anakku sendiri. Aku seorang pembunuh. Aku pembunuh. Aku akan bunuh semua orang. Kalian harus mati. Aku bunuh semuanya. Raja, Nenek. kau tidak apa-apa, nak.